Kalau kita menjadi kudus, itu bukan suatu pilihan, bukan suatu kewajiban, tetapi suatu keberadaan aslinya kita. Dan saya menawarkan langkah-langkah kekudusan yang saya sebut 5 langkah kekudusan. Bicara mengenai kekudusan ya, bagian terakhir dari pembicaraan kita mengenai memento mori. Saya mau disclaimer dulu ya. Kalau saya bicara mengenai kekudusan, itu bukan berarti saya praktisi yang sudah kudus, gitu, enggak ya. Jadi disclaimer-nya adalah Rama Bayu belum kudus. Jadi masih berjuang bersama dengan semua Anda yang mendengarkan saya bicara ini, untuk menuju pada kekudusan. Kita sama-sama lah. Ya. Hanya memang secara ajaran iman, kita bisa menemukan langkah-langkahnya yang diajarkan Gereja Katolik di dalam KGK, Katekismus. Maka dalam hal ini, kita harus memahami makna pentingnya kekudusan itu apa sih? Atau nilai utama dari kekudusan, dan kita harus mencapai kekudusan itu maksudnya kenapa sih? Karena kita mau kembali pada situasi awal yang digambarkan di dalam kitab Genesis atau Kejadian pada pasal pertama ayat ke-31. Kita lihat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Perhatikan pada bagian yang saya cetak warna kuning, sungguh amat baik. Kita harus ingat bahwa keadaan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu kan sungguh amat baik. Dan di situ mereka, Adam dan Hawa itu hidup bergaul dengan Allah, bahkan berhadapan muka dengan Allah. Itulah surga kan. Jadi kekudusan itu sesungguhnya defaultnya manusia. Maka kalau kita menjadi kudus, itu bukan suatu pilihan, bukan suatu kewajiban, tetapi suatu keberadaan aslinya kita. Jadi kalau kita dipanggil menjadi kudus, itu bukan soal Anda bisa memilih menjadi kudus atau tidak, bukan. Tapi Anda itu memang kudus sejak awalnya ketika belum jatuh dalam dosa, kan begitu. Ya. Jadi pentingnya kekudusan adalah mengembalikan yang sungguh amat baik, yang dirusak oleh adanya dosa sehingga menjadi sungguh amat tidak baik. Yang sungguh amat baik begitu dosa itu masuk, maka menjadi sungguh amat tidak baik, kan begitu. Nah, ketika manusia mencapai kekudusan, tentu dengan bantuan rahmat Allah, maka itu seperti restart. Restart kembali kepada situasi yang digambarkan sungguh amat baik ini. Itulah pentingnya kekudusan. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi orang kudus. Kita semua dikuduskan dan sungguh-sungguh dipanggil untuk menjadi orang kudus. Maka pesan saya, jangan takut menjadi orang kudus. Jadi orang mah nggak usah kudus-kudus katanya. Ya, itu terserah Anda ya. Tapi bahwa Gereja Katolik mengajarkan penting sekali kekudusan. Dan saya menawarkan langkah-langkah kekudusan yang saya sebut 5 langkah kekudusan. Ini bukan opini pribadi saya, tapi ini sesungguhnya merupakan ajaran Gereja Suci yang tercantum di dalam KGK. Langkahnya apa sih? Ini praktis sekarang ya. Langkah-langkah kekudusan ada 5 langkah kekudusan. Yang pertama pembaptisan. Saya mengandaikan yang mendengarkan ruang virtual ini semua sudah dibaptis. Ya, saya andaikan begitu. Tapi kalau Anda belum dibaptis, maka saya sarankan segera mencari cara untuk dibaptis. Karena pembaptisan menghapuskan dosa asal. Ini tema lain, kalau kita bahas kepanjangan. Nanti Anda klik saja, Katkit dosa asal, ya gitu. Masuk ke YouTube, ketik Katkit dosa asal, muncul langsung. Gitu ya. Nanti saya sudah membahas, maka yang belum baptis, baptislah. Nomor 2, langkah menuju kehidupan, langkah menuju kekudusan itu dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan dihakimi, akan diadili dalam pengadilan itu menurut apa yang kita perbuat juga. Kalau kita sudah menerima pembaptisan, maka urutannya nomor 2 ya, baptisan dulu. Kalau kita sudah terima baptisan, tapi perbuatan tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, tentu pembaptisan kita menjadi dibatalkan oleh perbuatan kita.
bahasa gampangnya Anda dibaptis, tapi kemudian Anda balik ke okultisme. Ya, itu berarti pembaptisan Anda kemudian balikan lagi ke sungguh tidak baik itu ya. Kembali ke sungguh amat baik dengan pembaptisan, tapi kemudian Anda lari ke okultisme, ya tidak cocok. Anda kemudian korupsi, Anda kemudian pembunuhan, Anda kemudian perzinahan dan sebagainya. Tidak cocok dengan panggilan dalam pembaptisan itu, maksudnya begitu. Maksudnya dalam kehidupan kita, kekudusan ditempuh juga dalam perbuatan. Maka saya menempatkan ini nomor 2 karena kekudusan bukan yang ditempuh secara sakramen. Sakramen memang menguduskan kita. Tetapi penyempurnaan sakramen itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan kita. Seperti yang digambarkan dalam katekismus pada artikel 2814. Jadi kekudusan dicapai dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Selanjutnya nomor 3 adalah dalam doa. Seperti digambarkan dalam KGK 2814. Kita berdoa supaya memperoleh kekudusan. Kenapa sih berdoa bisa membuat kita bertambah dalam kekudusan? Kita lihat KGK 2826 keterangan tambahannya. Kita lihat. Dengan perantaraan doa kita dapat mengetahui manakah kehendak Allah. Dan memperoleh ketekunan dan untuk melakukannya. Kalau Anda nggak tahu apa yang dikehendaki Allah, bagaimana Anda melakukannya? Persoalannya adalah kehendak Allah sulit kita pahami dan kita mengerti dalam dunia yang bising. Kehendak Allah kita pahami dalam doa. Maka dikatakan dalam doa kita mengetahui manakah kehendak Allah. Dan di antara segala macam doa tadi itu puncaknya ada di Ekaristi. Maka langkah kekudusan yang nomor 4 Ekaristi seperti digambarkan dalam KGK 2827. Doa gereja yang kekuatannya begitu besar itu Ekaristi. Nomor 5, nomor terakhir adalah sakramen perdamaian atau sakramen tobat atau kita menyebutnya pengakuan dosa. Kenapa ini saya tempatkan di bagian nomor 5 yang terakhir? Karena ini benteng terakhir. Maksudnya apa? Kita dalam sakramen baptis itu sudah dikuduskan. Namun ada kalanya dalam perbuatan kita bisa jatuh dalam dosa. Terutama dosa mortal. Nah, cara untuk menghapus dosa mortal, atau dalam kalimat yang sederhana, vonis neraka. Karena satu dosa mortal membuat Anda tervonis neraka loh ya. Itu simpelnya begitu. Cara untuk menghapus vonis neraka, sakramen tobat. Itu seperti yang dikatakan di dalam KGK 1468. Jangan sampai mati dalam keadaan dosa mortal, karena itu vonis neraka. Satu saja. Yang kita butuhkan hanyalah datang dengan rendah hati, mohon pengampunan Allah, penyesalan yang sungguh, dan mohon Allah menghapuskan dosa kita. Simpelnya, Tuhan angkatlah vonis neraka ini dari saya. Kalau sekarang berdosa mortal, memento mori, segera ingat sakramen perdamaian supaya vonis nerakamu dicabut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga berguna bagi kita. Shalom Alaikum.